Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. ke-34 An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Sering dengar ya? Sering dengar hadisnya? Sering. Kalau mau murajaah sedikit insyaallah hafal. Ya, cuman biasa ya, manusia mungkin lupa ya, atau disibukkan dengan yang lainnya. Baik. Mudah-mudahan kita diberikan semangat untuk menghafal ucapan-ucapan dari kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapa saja di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknyalah dia merubah dengan tangannya kemungkaran tersebut. Fa in lam yastati', kalau dia tidak mampu merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Fa in lam yastati', kalau dengan tangan tidak bisa, dengan lisan juga tidak mampu, fa biqalbihi, maka wajib mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan ini adalah paling lemahnya iman. Seorang yang hanya mampu merubah kemungkaran dengan hatinya. Artinya merubah kemungkaran dengan hati di sini membenci kemungkaran tersebut, tidak ridha. Ya, apalagi ikut-ikutan dalam kemungkaran, ini lebih parah lagi. Ya, tidak bisa merubah dengan tangan, tidak bisa merubah dengan lisan, dengan hati pun tidak. Maka ini sangat sangat menyedihkan sekali, apalagi ikut di dalam kemungkaran tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a, barang siapa yang melihat, halil murad min ilmin man alima wa in lam yara bi'ainihi, apakah yang dimaksud dengan melihat di sini hanya yang melihat dengan matanya saja, maksudnya menyaksikan secara langsung, atau yang dimaksud juga mendengar dengan telinga juga dimaksud dengan melihat kemungkaran, atau balaghahu khabarun biyaqinin, atau mendengar dari kabar dari orang dengan yakin kemungkaran tersebut. Apakah ini juga termasuk mendengar, melihat? Wa ma asbah dzalika, ataupun semisalnya. Aw naqul ar-ru'ya huna ru'yatul ain, atau cuman yang dimaksud di sini adalah melihat dengan mata saja. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi melihat di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup dengan mata saja, tidak dengan telinga, tidak termasuk melihat, atau mendengar kabar dari orang lain tentang kemungkaran tidak termasuk melihat, atau seperti apa? Maka kata Syekh, yang benar adalah al-awwal, yang pertama, termasuk juga kalau kita mendengar kemungkaran dengan kuping kita,
itu juga termasuk kita wajib mengingkarinya. Atau kita mendapatkan kabar dari orang lain, maka kita wajib mengingkarinya, atau semisalnya. Kemudian mungkaran, sebuah kemungkaran. Apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Kemungkaran artinya ma nahallahu anhu wa rasuluh, apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkaran juga berdasarkan dalil, ya, tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan perasaan. Oh, ini kayaknya mungkar, ini enggak enak, ini enggak sesuai dengan apa yang saya inginkan misalnya. Begitu pula sebaliknya, al-ma'ruf, kelawan dari mungkar adalah huwa ma amarallahu anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita hanya memerintahkan yang ma'ruf saja, ya, mengajak sholat saja, mengajak ke masjid saja, melihat ada kemungkaran didiamin aja, ya. Di rumahnya ada kemungkaran dibiarkan saja, kan yang penting sholat, yang penting ngaji, dan seterusnya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar harus berjalan beriringan. Ketika seorang mengajarkan tauhid misalkan, maka dia wajib melarang dari kesyirikan, wajib dia menjelaskan lawan dari tauhid itu sendiri. Seseorang mengajarkan sunnah misalkan, maka dia wajib mengingatkan umat dari bid'ah, lawan dari sunnah itu sendiri. Maka sangat keliru bagi sebagian orang yang hanya mengatakan kita harus beramar ma'ruf saja, karena kalau nahi mungkar itu nanti kita dibenci misalkan. Pernah dengar demikian para jamaah? Atau pernah melakukan demikian? Ya, nggak berani mengingkari kemungkaran misalkan, di rumahnya, tetangganya misalkan, atau keluarganya masih melakukan kemungkaran. Tidak ada pengingkaran baik dengan tangannya, baik dengan lisan, atau minimal dengan hati lah. Tidak boleh demikian. Ada sebagian orang berpendapat berdakwah itu seperti membawa sebuah lilin katanya. Bagaimana membawa lilin? Kalau kita bawa lilin ke kegelapan malam, nanti dia akan terang dengan sendirinya, kegelapan itu akan hilang. Ini tidak benar para jamaah, ya. Harus tetap dijelaskan tentang kemungkaran tersebut semampu kita. Ya, pengingkaran terhadap kemungkaran ini wajib. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat umum, man ra'a, siapa saja yang melihat kemungkaran wajib dia ingkari, minimal dengan yang tadi. Kalau nggak mampu dengan tangan di sini termasuk kekuasaan. Ya, kalau berkuasa itu harus mengingkari dengan kekuasaannya, merubah kemungkaran tersebut. Ya, kita semuanya ini bapak-bapak sebagai penguasa di rumah masing-masing wajib mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuasaannya. Ya, tidak boleh menjadi orang yang dayus para jamaah. Apa itu dayus? Ada yang pernah dengar kata dayus? Enggak punya rasa cemburu terhadap kemaksiatan misalnya terjadi di rumahnya, terhadap istrinya keluar begitu saja tabarruj misalkan, enggak pakai hijab, atau bergaul dengan yang bukan mahramnya sembarangan, enggak ada pengingkaran sama sekali. Ini namanya dayus. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? La yadkhulul jannah ad-dayus. Orang yang memiliki sifat seperti tadi itu enggak masuk surga. Ancaman dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anaknya di rumah misalkan malam tanggal 1 main petasan, tidak diingkari misalkan, tidak dilarang, berdosa orang tuanya para jamaah. Karena dia mampu. Ya. Karena dia punya kekuasaan di rumah sendiri, minimal di rumah sendiri. Adapun rumah tetangga mungkin ya kita cukup ada grup WhatsApp kita share misalkan, itu juga termasuk mengingkari kemungkaran dengan lisan. Nanti di sini akan dijelaskan oleh Syekh. Kalau di bawah kekuasaan kita para jamaah, wajib kita menggunakan kekuasaan kita.
Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat tentang apa yang dia pimpin. Minimal istri dan anak-anak yang ada di rumah kita jangan sampai terjadi kemungkaran tersebut, baik kemungkaran yang kecil ataupun kemungkaran yang besar. Itu tadi ma'ruf adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Begitu pula kemungkaran dinamakan kemungkaran apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW, bukan berdasarkan pikiran semata, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan perasaan. Sebagian orang menganggap sebuah ma'ruf itu mungkar, begitu pula sebaliknya sebuah kemungkaran dianggap ma'ruf. Nah, ini para jamaah pentingnya kita belajar yang ma'ruf itu seperti apa dan yang mungkar itu seperti apa, agar yang ma'ruf bisa kita kerjakan, yang mungkar bisa kita tinggalkan dan bisa kita mengingkari jika kita melihat kemungkaran tersebut. Kemudian falyughayyirhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu ay yughayyiru hadzal munkar biyadihi. Maksudnya wajib mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya, termasuk kekuasaannya tadi. Kalau dia menjadi penguasa, baik skala kecil ataupun skala besar, misalkan sebagai Pak RT, Pak RW, misalkan ada sebagai lurah, Pak lurah, atau kepala desa ataupun yang lainnya, atau di kantornya misalkan menjadi kepala cabang dan lain sebagainya, maka dia wajib mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuasaannya. Apa-apa yang dia pimpin dia wajib mengingkari kemungkaran tersebut. Contohnya di sini disebutkan oleh Syekh, barang siapa yang melihat alat musik misalkan di rumahnya, maka dia wajib mengingkari kemungkaran tersebut dengan merusak alat musik tersebut. Kalau di rumah kita para jamaah, kalau di rumah orang hati-hati. Ya, zaman sekarang tidak diterapkan apa namanya hukum Islam. Ya, bisa saja kita dituntut, ya kan? Ada undang-undang yang merusak barang orang lain misalkan. Tapi kalau di rumah kita para jamaah, jangan sampai ada barang-barang terlarang. Ya, jangan sampai ada barang-barang terlarang. Segera mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan, dengan kekuasaan. Terutama zaman sekarang, zaman yang serba mudah. Di handphone anak-anak kita itu banyak kemaksiatan biasanya para jamaah. Cobalah sekali atau dirutinkan para jamaah itu mengecek ya HP anak-anak masing-masing. Jangan sampai di sana ada kemungkaran, karena itu adalah harta yang kita belanjakan untuk membelinya. Jangan sampai nanti kita ditanya tentang harta tersebut yang kita belanjakan, ternyata digunakan oleh anak-anak kita di dalam melakukan apa? Kemungkaran. Kalau ada kemungkaran segera dihapus, diingatkan anak kita, diberi iqab misalkan. Kalau ada misalkan video-video atau foto-foto yang tidak pantas untuk disimpan, atau channel-channel YouTube misalkan yang tidak bagus, baik itu apa namanya yang membuka aurat ataupun kesyirikan ataupun yang lainnya, segera diingkari kemungkaran tersebut. Dan juga istri-istri kita para jemaah, ya, wajib kita jaga istri kita, juga kita cek, wajib kita cek para jemaah, ya, dengan siapa dia berteman misalkan, ya, dengan siapa dia bergaul di grup WhatsApp-nya itu. Ini wajib kita apa? Kita jaga istri kita dari kemungkaran tersebut. Wajib kita jaga dari api neraka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan jaga keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Paling dekat keluarga kita itu siapa? Istri dan anak-anak kita yang mampu dan bisa kita rubah kemungkaran ketika melihat kemungkaran. Dan orang-orang yang tidak mau mengingkari kemungkaran, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang orang-orang Bani Israel. Bani Israel, salah satu sebab dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Lu'inal ladzina kafaru
min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel menurut lisannya Daud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Dzalika bima asaw, hal itu karena mereka itu bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Karena mereka la yatanahawna an munkarin fa'alu, mereka tidak bernahi mungkar yang mereka kerjakan, tidak saling menasihati terhadap apa? Untuk meninggalkan kemungkaran. Labisa ma kanu yaf'alun, sungguh itu perbuatan yang sangat buruk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita mengingkari kemungkaran tersebut kalau kita melihatnya, kalau kita mengetahuinya. Dan orang-orang yang berdiam diri dari berbuat atau melarang kemungkaran, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sebagai syaitan yang bisu. Pernah dengar ucapan tersebut? Ya, dikatakan bahwasanya as-saqitu 'anil haq syaitanan ahras. Orang yang diam dari kemungkaran itu seperti setan bisu. Wal mutakallim 'anil batil syaitanun natiq. Adapun orang-orang yang berbicara dengan kebatilan, dengan kemungkaran, dia itu seperti syaitan yang berbicara. Mau jadi apa itu kita nih para jamaah? Mau jadi syaitan bisu atau syaitan yang berbicara? Mau jadi manusia yang saling menasihati, kan? Jangan mau menjadi syaitan. Kemudian mungkaran, wa qawluhu mungkaran, la budda an yakuna munkaran wadihan yattafiqu alaihi al-jami'. Yang dinamakan kemungkaran sekali lagi adalah harus terang, jelas. Dan agama kita ini agama yang jelas, hitam-hitam, putih-putih, tidak ada yang abu-abu para jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Yang tauhid itu jelas, yang syirik itu jelas. Yang sunnah jelas, yang bid'ah juga apa? Jelas. Cuman kita saja yang kurang belajar, kurang membaca, kurang menuntut ilmu, kurang mempelajari agama kita semuanya. Maka ini pentingnya sekali lagi kita untuk menuntut ilmu, mengetahui yang ma'ruf itu ma'ruf dan yang mungkar itu apa? Mungkar. Fa'ilam yastati, kalau dia tidak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ai in lam yastati an yunkirahu biyadihi. Kalau dia tidak mampu untuk mengingkari dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, fa bilisanihi, maka dia wajib mengingkari dengan lisannya. Fal yunkirahu bilisanihi wa yakunu dzalika bitawdih, maka dia wajib dengan lisannya mengingkari tersebut, yakni dengan at-tawdih, dengan menjelaskan kemungkaran tersebut, dijelaskan kepada istrinya kah, atau kepada siapa, anak-anaknya, atau kepada karib kerabatnya minimal, atau bisa dengan menegur, ditegur. Selain dia dijelaskan, ditegur. Wa asbah itu semisal dengan hal tersebut. Walakin la budda min isti'malil hikmah, akan tapi wajib ketika mengingkari kemungkaran tersebut dengan hikmah. Ya, tidak boleh gerasak gerusuk kalau kata zaman sekarang. Ya, harus dengan hikmah, harus dengan santun. Ya, tidak boleh marah-marah misalkan. Ya, harus disampaikan dengan bagus, dengan lemah lembut. Terutama kalau kita mengingkari kemungkaran kepada orang yang ada di atas kita, atasan misalkan, atau orang tua kita misalkan. Ini juga harus lebih memiliki adab. Meskipun kita tidak suka dengan perbuatannya, tidak boleh kita melakukan hal yang membuat dia tidak suka misalkan, atau membuat dia marah.
terutama orang tua kita. Ini kita berbicara tentang apa? Orang tua kita semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in jahadaka ala an la tusyriku bihi ma laysa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau sekiranya orang tua kamu menyuruh kamu untuk menyekutukan Allah, ini bukan kemungkaran yang biasa, disuruh perbuatan syirik para jamaah, disuruh untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Lalu apa? Kita marahin orang tua, kita bentak orang tua kita, saya enggak mau misalkan, atau kita hardik orang tua kita? Tidak. Kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulah kedua orang tua kamu di dunia dengan bagus. Dijawab dengan bagus, tetap dipergauli dengan bagus. Kalau kita biasa ngasih nafkah ke orang tua, tetap dikasih nafkah orang tuanya. Jangan gara-gara misalkan disuruh berbuat maksiat, disuruh syirik, kembali kepada kesyirikan misalkan, atau kembali kepada bid'ah, nggak dikasih infak lagi. Jangan, kasihan orang tuanya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Padahal meskipun orang tua kita kafir, kalau di dunia wajib kita berbuat baik kepada orang tua kita semuanya. Wa qawluhu bilisanihi, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisanihi, hal apakah lisan itu hanya lisan saja atau termasuk al-qaul, atau termasuk apa? Al-kitabah, atau termasuk menulis, itu bisa dikategorikan sebagai lisan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi mengingkari dengan lisan ini apakah cuman sebatas ucapan saja atau bisa dalam bentuk tulisan? Al-jawab, nah, termasuk juga dalam bentuk tulisan. Apalagi zaman sekarang, zaman WhatsApp, maka kita mudah untuk mengingkari kemungkaran dengan lisan. Lisan dalam bentuk apa? Tulisan. Kita share misalkan nasihat-nasihat tentang mengingkari kemungkaran, tentang sebuah kesyirikan, tentang sebuah bid'ah, misal kita share. Maka ini juga perlu kita mengetahui sesuatu yang mungkar, sesuatu yang ma'ruf, agar jelas yang kita share itu benar. Jangan sampai kita meng-share yang salah. Ya, jangan sampai kita men-share yang salah. Kalau kita nggak tahu, bisa saja kita mengklik share. Itu gampang sekali zaman sekarang ya, menyebarkan sebuah berita atau menyebarkan sebuah ilmu. Maka harus kita cross check terlebih dahulu, kita baca, kita teliti. Atau kalau ada pada ustadz, kita tanyakan ini benar apa enggak. Kalau misalkan kita ragu-ragu, belum pernah mengetahui ilmunya, kita tanyakan sebelum kita share ilmu tersebut. Fayughayyirul munkaran bil lisan. Fayughayyirul munkaran bil lisan. Maka dia merubah kemungkaran bil lisan, dengan lisan. Wa yughayyir bil kitabah. Juga boleh atau diingkari kemungkaran tersebut dengan tulisan. Bi an yaktuba fil suhuf, yaitu dengan cara misalkan dia menulis di koran, atau nulis di statusnya, WhatsAppnya, status Facebooknya, dan lain sebagainya. Au yu'allif kitaban, atau dia menulis sebuah buku yubayyinul munkar, untuk mengingkari kemungkaran kalau mampu ya. Makanya banyak ya kitab-kitab dari kalangan ulama kita yang membantah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di zaman mereka atau zaman-zaman sebelum mereka, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari kitab-kitab mereka. Fa'ilam yastati' fa biqalbi. Kalau dia enggak mampu, maka mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Bagaimana cara mengingkari kemungkaran dengan hati? Ay yakrahuhu wa yabghaduhu wa yatamanna an lam yakun. Satu, membenci kemungkaran tersebut. Yang kedua, marah karena terjadi kemungkaran tersebut. Dan yang ketiga, wa yatamanna an lam yakun, dia berharap tidak terjadi kemungkaran tersebut. Ya, ini cara mengingkari kemungkaran dengan hati. Seperti misalkan kemarin malam
nyalakan petasan dan lain sebagainya. Kalau nggak mampu dengan kekuasaan, nggak mampu dengan lisan, minimal benci ada kegiatan tersebut. Jangan sampai ikut bakar-bakaran jagung, ya, momennya kan, atau ikut bakar ikan dengan niat apa? Ingin perayaan tahun baru. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, meskipun hanya bakar jagung di rumah para jamaah, ini udah lewat ini sebenarnya. Akan tapi ini sebagai nasihat buat kita semuanya. Kalau ada acara-acara kemungkaran, misalkan perayaan-perayaan orang-orang kafir, jangan sampai kita ikut terlibat meskipun di dalam hal yang sepele. Kita harus tadi membenci kemungkaran tersebut, marah karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita marah melihat kemungkaran. Kemudian yang ketiga, kita berharap agar kemungkaran tersebut tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, berharap untuk tidak terulang kembali kemungkaran tersebut. Wa dzalika ay al-inkar bil qalb, mengingkari kemungkaran dengan hati, adhaful iman, termasuk iman yang paling apa? Lemah. Tingkatan iman yang paling apa? Yang paling lemah. Yakni adhafu maratibul iman fi hadzal bab. Yakni di dalam bab mengingkari kemungkaran ini yang paling lemah, di dalam mengingkari apa? Kemungkaran. Kemudian Syekh menyebutkan ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulai ini. Yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam walla jami'al ummati idza ra'at munkaran an yughayyirahu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perintah kepada semua umat, jami'al ummah, kepada semua umat, apabila melihat kemungkaran ayyughayyirahu, wajib dia mengingkarinya. Perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja, karena di sini bersifat umum, man ra'a munkaran, siapa yang melihat kemungkaran apapun, ya, minimal dengan apa tadi? Hati. Misalkan lagi di jalan, ya, banyak kemungkaran, ya, ada orang apa namanya pacaran misalkan, atau ada apa namanya pemukulan dan lain sebagainya, minimal dengan hati kita ingkari kemungkaran tersebut. Kalau nggak mampu, kalau kita mampu, laporkan misalkan ke pihak yang berwajib. Ini juga termasuk apa? Mengingkari kemungkaran. Wala yahtaju an naqula labudda an yakuna indahu wazifah. Syekh mengatakan tidak butuh kita mengatakan labudda an yakuna indahu wazifah. Yang mengingkari kemungkaran itu harus ada job desk-nya, harus ada kerjaannya. Itu kan bukan urusan saya, ya, itu bukan urusan saya kan bukan Pak RT misalkan, udah biarin saja. Ini adalah pernyataan yang apa? Yang keliru. Kalau kita benar-benar memiliki kecemburuan terhadap kemaksiatan, maka kita minimal apa? Tadi dengan hati kita ingkari kemungkaran yang ada di sekitar kita semuanya. Kalau mampu, fadhal, bisa mengingkari dengan yang lebih tinggi daripada hati. Fa idza qala laka ahadun, apabila ada seorang yang mengatakan kepada kalian, manul ladzi amaraka awwalak, siapa yang menyuruh kamu mengingkari kemungkaran? Siapa yang menyuruh kamu mengingkari kemungkaran? Misalkan kita mau mengingkari kemungkaran, ente siapa gitu. Kalau bahasa kita, ente siapa? Berani macam-macam misalkan. Saya ini Pak Presiden misalkan, enggak mungkin kan? Ente siapa? Faltaqul lahu, maka kata Syekh, katakan kepada orang yang mengatakan demikian, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menyuruh kita mengingkari kemungkaran tersebut. Liqaulihi man ra'a minkum, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian. Maka kalau ditanya nanti, ente siapa yang nyuruh mengingkarin? Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita bukan siapa-siapa di daerah kita, maka kita wajib mengingkari kemungkaran tersebut. Kemudian yang kedua, annahu la budda an yakuna al-munkar munkaran ladal jami'.
Yang diingkari kemungkaran tersebut harus kemungkaran yang dianggap sepakat dianggap kemungkaran. Ya, semua orang menganggap itu adalah apa? Mungkar. Dan ini membutuhkan apa? Membutuhkan dalil. Misalkan dianggap kemungkaran, misalkan apa? Makan di waktu siang hari Ramadan, mungkar tidak? Mungkar, maka wajib kita ingkari kemungkaran tersebut. Kalau itu di bawah kekuasaan kita, kita tegur, kita larang. Ya, istri dan anak-anak kita misalkan nggak puasa, ingatkan. Itu jelas kemungkaran. Atau mengganggu orang lain, misalkan mengambil barang orang lain, kemungkaran. Wajib kita ingkari kemungkaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah annal insana idza lam yastati an yughayyira bi yadihi wala bi lisanihi falyughayyir bi qalbihi falyughayyir bil qalb. Siapa saja atau manusia siapa saja yang tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya atau kekuasaannya, juga tidak mampu dengan lisannya atau dengan tulisan, gak mampu, maka dia wajib mengingkari dengan apa? Dengan hatinya. Tadi kita sebutkan mengingkari dengan hati ada 3 cara. Apa saja? Tuh, yang pakai kacamata. Apa saja tadi? Cara mengingkari kemungkaran dengan hati. Membenci kemungkaran itu marah, ya, marah terhadap kemungkaran tersebut, berharap agar tidak terjadi, dan kalau sudah terjadi berharap untuk tidak akan terjadi kembali. Ahsantum. Jadi itu tingkatannya tadi. Maka yang paling lemah adalah apa? Yang paling lemah adalah mengingkari dengan hati. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, anna lil qalbi amalan, bahwasanya hati itu memiliki amalan. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yastati' fa biqalbihi, kalau dia enggak mampu dengan lisannya, maka dia wajib mengingkari dengan hatinya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, annal iman amalun wa niyyah, bahwasanya keimanan itu ada amalannya berupa perbuatan, ada juga berupa niyyah. Jadi termasuk keimanan baik berupa amalan hati ataupun amalan anggota tubuh. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala hadhil maratib minal iman, menjadikan kesemua perbuatan atau tingkatan tadi mengingkari kemungkaran yang 3 termasuk kategori keimanan, baik tadi dengan tangan ataupun dengan lisan, itu anggota tubuh kita, atau dengan hati. Ini termasuk daripada apa? Keimanan kita semuanya. Wa taghyiru bil yadi amalun, dan mengingkari kemungkaran dengan tangan ini termasuk perbuatan. Wa bil lisani amalun, dan mengingkari kemungkaran dengan lisan adalah perbuatan. Wa bil qalbi niyatun, dan dengan hati ini termasuk niat. Wa huwa kadzalika, dan dia termasuk dalam hal tersebut. Fal imanu yashmalu jami'al a'mal, keimanan ini termasuk seluruh perbuatan, baik amalan hati ataupun amalan apa? Anggota tubuh kita semuanya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah kita belajar dan berilmu adalah bahwasanya ilmu itu bisa menjaga kita dari kemungkaran. Bisa apa? Menjaga kita semuanya dari perbuatan mungkar.
Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita nggak mungkin bisa melakukan atau meninggalkan kemungkaran tersebut. Banyak orang terjatuh ke dalam kemungkaran karena dia nggak tahu. Banyak orang terjatuh ke dalam kesyirikan karena dia nggak tahu atau salah ilmunya. Yang dikasih tahu oleh gurunya salah. Amalannya misalkan tentang sunnah, dianggap sunnah padahal apa? Bid'ah. Banyak orang yang demikian. Karena ini adalah merupakan keutamaan ilmu. Kalau kita punya ilmu, ilmu itu yang menjaga kita semuanya, menjaga dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dikatakan bahwasanya al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Pernah dengar ucapan tersebut? Al-ilmu, bisa dicatat, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu, kalau ilmu itu menjaga kamu, menjaga kita semuanya. Adapun harta, kita yang menjaga harta tersebut. Benar apa tidak? Ya, kadang orang nggak bisa tidur karena hartanya, misalkan lagi di rumahnya ada uang banyak miliaran, misalkan nggak bisa tidur mungkin. Ya, atau di kampung-kampung punya hewan peliharaan, misalkan sapi, ngeronda kan, ngeronda, giliran ronda, ada suara sedikit-sedikit kresek-kresek, bangun, menjaga harta tersebut. Ya, ini bedanya antara ilmu dengan harta. Maka carilah ilmu agar ilmu itu menjaga kita semuanya. Tetap kita juga memiliki harta, ya kan? Akan tapi ini merupakan keutamaan ilmu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita nggak mungkin bisa mengerjakan al-ma'ruf. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita tidak mungkin bisa meninggalkan kemungkaran, dan tidak mungkin bisa nahi mungkar atau mencegah daripada kemungkaran. Sudah isya apa Aji? Udah isya belum? 5 menit lagi. Taib. Jadi itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ketika kita mengingkari kemungkaran, kita harus memiliki ilmunya. Ya, jangan sembarangan juga. Tadi juga dikatakan oleh Syekh, harus dengan hikmah. Harus lihat kondisi juga, ya. Jangan sembarang, misalkan lagi di tempat ramai, dan ini juga yang penting juga kita memiliki adab ketika kita mengingkari kemungkaran, harus memiliki adab. Di antara adabnya adalah tidak boleh di khalayak ramai. Misalkan ada saudara kita, saudara kita melakukan kemungkaran, kemudian di grup WhatsApp di tag, antum tadi makan ya. Di grup, dia ngomong di grup ini, antum tadi makan yang nggak puasa ya, fulan gitu, di tag yang temannya itu. Ini termasuk mengingkari kemungkaran dengan tidak beradab. Itu dalam hal tidak berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakhudh biyadi." Kalau mau menasehati mengingkari kemungkaran, ambil tangannya. Ya, kalau zaman sekarang mungkin japri gitu. Itu maksudnya. Kalau nggak mampu datang ambil tangannya, japri aja atau telepon. Secara Secara langsung. Tidak boleh juga mengingkari kemungkaran dengan mempermalukan saudara kita semuanya. Kecuali kemungkaran itu tersebar luas. Ya, misalkan udah viral di YouTube misalkan. Maka para asatidz kita mengingkari juga di mana? Di YouTube. Mengingkari di sosial media karena sudah tersebar kemungkaran tersebut. Jadi tergantung kondisi dan situasi daripada terjadinya kemungkaran tersebut. Kalau sudah tersebar, maka kita juga sebar kemungkaran nasihat atau bantahan daripada kemungkaran tersebut, agar masyarakat yang membaca atau mendengarkan kemungkaran tersebut tercerahkan. Ini para jamaah yang harus kita lakukan tadi. Apabila kita mengingkari kemungkaran atau melihat kemungkaran, baik melihat dengan mata sekali lagi, kemudian atau mendengar dengan kuping kita, atau mendapatkan kabar tentang kemungkaran tersebut, wajib kita ingkari dengan 3 tahapan atau 3 tingkatan. Yang paling bagus adalah dengan tangan, dengan kekuasaan kita semuanya, kalau mampu.
atau kalau memiliki apa? Kekuasaan. Misalkan kita menjadi manajer, wajib bawahan-bawahan kita tidak boleh melakukan kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan, ya, ini bukan bertajasus kita, ya kan, bukan mencari-cari kesalahan saudara kita kemudian kita sebarkan, bukan. Akan tapi kalau kita melihat atau kalau bisa bikin aturan, misalkan masuk kantor tidak boleh merokok, misalkan, ini juga salah satu bentuk apa? Mengingkari kemungkaran, ya. Bikin aja aturan. Atau apa namanya, pasangin AC, misalkan, kan biasanya nggak boleh ngerokok, ya kan. Maaf, ruangan ber-AC dilarang merokok. Itu biasanya lebih halus di dalam apa? Mengingkari kemungkaran di tempat kerjaan kita semuanya. Kalau nggak mampu, nggak punya kekuasaan, atau nggak mampu dengan tangan, nggak mampu kita berbuat kebijakan-kebijakan misalkan, maka dengan lisan, nasihat, atau dengan tulisan, ya, termasuk tadi kita jelaskan bahwasanya lisan termasuk apa? Tulisan. Kalau nggak mampu, minimal dengan apa? Hati. Bagi yang masih memiliki iman, maka dia wajib mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya, dengan tadi membenci kemungkaran tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian marah terhadap terjadinya kemungkaran tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, berharap tidak terjadi dan berharap untuk tidak terulang kembali. Jangan sampai berbuat yang aneh-aneh kita, ya, jangan sampai mudahan hujan lebat, ini juga bahaya juga ini, ya. Biasanya pada menjelang tahun baru banyak yang berdoa demikian, mudahan hujan lebat biar nggak bisa apa, biar nggak bisa perayaan tahun baru, akhirnya banjir kan. Doa minta hujan, banjir, qadarullahu ma syaa fa'al. Jadi cukup kita dengan ketiga hal yang tadi. Kalau nggak mampu, maka atau kita berdoa, lebih baik kita berdoa diberikan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk merubah kemungkaran dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah itu lebih baik daripada kita mendoakan turunnya hujan atau misalkan mati listrik ataupun yang lain sebagainya. Maka ini termasuk hal-hal yang hendaknya kita hindari. Lebih baik kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan hidayah, dan orang-orang yang akan dan sedang melakukan kemungkaran juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini para jamaah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat saya pribadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk dimudahkan mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekeliling kita semuanya, yang ada di hadapan kita semuanya, terutama yang ada di rumah-rumah kita semuanya, anak-anak dan istri kita semuanya. Jangan sampai ada melakukan kemungkaran di rumah kita dan di hadapan kita semuanya dengan menggunakan harta kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.